Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayuningsi Tri Utami, NIM A5101902229, kelas 3C, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan hasil mind mapping yang telah saya buat yang bertema masalah bahasa pada anak sekolah dasar dengan judul cadel dalam berbicara dan berbahasa. Sebelumnya, pengertian bahasa menurut Plato adalah pernyataan yang terdapat pada benak seseorang dengan menggunakan perantara remata atau ucapan serta onomata atau nama benda atau sesuatu yang merupakan gambaran ide seseorang dalam arus udara dengan melewati media yakni mulut. Masalah bahasa salah satunya adalah cadel. Pada anak sekolah dasar masih terdapat masalah cadel dalam berbicara dan berbahasa. Lalu apa sih yang dimaksud cadel? Cadel adalah kondisi seseorang yang mengalami kesulitan dalam melafalkan beberapa huruf atau kata-kata tertentu dengan benar. Untuk karakteristik cadel yakni 1. Lafal berbicaranya yang masih kurang jelas. 2. Mengucapkan beberapa huruf dengan bunyi yang sama. Contohnya, mengucapkan bunyi huruf D sama dengan bunyi huruf G. Bunyi huruf R sama dengan bunyi huruf L. Yang ketiga, terkadang tidak bisa mengucapkan kata-kata yang memakai beberapa jenis huruf konsonan seperti huruf D, huruf L, huruf N, huruf R, huruf S, huruf T, atau huruf Z. Untuk faktor penyebab cadel adalah 1. Gangguan struktur atau organis, yaitu gangguan yang melibatkan organ bicara. Misalnya, lidah dan langit-langit mulut. Kondisi ini menyebabkan anak kesulitan memproduksi bunyi yang sesuai. Yang kedua, kendala neurologis, yaitu masalah yang berkaitan dengan sistem saraf di area sekitar mulut yang mempengaruhi kerja otak untuk memproduksi suara. Yang ketiga, hambatan fonologis yang menyebabkan tidak dapat melafalkan kata dengan tepat. Apabila dilakukan pemeriksaan dan ternyata tidak ada faktor penyebab yang lainnya, mungkin saja terjadi hambatan fonologis yang menyebabkan anak tidak dapat melafalkan kata dengan tepat. Yang keempat, penggunaan dot atau empeng ketika kecil. Kebiasaan menggunakan dot atau empeng ketika kecil bisa membuat lidah anak terdorong ke depan dan berada di antara giginya. Hal ini bisa membuat anak sulit untuk mengucapkan huruf S dan Z secara jelas. Yang kelima, tongue-witty atau sering disebut ankyloglossia. Kondisi ini terjadi ketika jaringan ikat yang menempel di bawah lidah hingga bagian bawah rongga mulut ukurannya terlalu pendek. Kondisi ini membuat pergerakan lidah anak menjadi terbatas sehingga mengganggu anak saat berbicara, makan, dan menelan. Yang terakhir, lidah berukuran besar. Lidah yang berukuran besar menyebabkan anak cadel. Kondisi ini disebut dengan cadel antar gigi atau interdental. Selanjutnya, sikap orang tua terhadap anaknya yang cadel yaitu 1. Orang tua melatih dengan membiasakan menggunakan bahasa yang baik dan benar. Karena jika orang tua berbicara dengan anaknya menggunakan bahasa yang dicadel-cadelkan, maka bisa membuat anak tersebut menjadi cadel. Karena anak sering mendengar orang tuanya berbicara dengan cadel, maka ia akan mengira bahwa cara pengucapan tersebut sudah benar. Yang kedua, ajak anak melakukan permainan yang melatih motorik mulutnya, seperti meniup trompet,
meniup gelembung air sabun, dan lainnya. Yang ketiga, latih posisi lidah dan mulut anak saat mengucapkan huruf-huruf yang sulit ia ucapkan dengan benar. Agar anak tersebut bisa mengingatnya, ajak anak berlatih di depan cermin. Mintalah anak mencoba untuk mengucapkan keinginannya dengan jelas sebelum orang tua menurutinya. Lalu yang terakhir, pemberian terapi wicara. Selanjutnya, sikap guru terhadap anak yang cadel yaitu 1. Mengajarkan cara mengucapkan huruf yang dirasa sulit dia ucapkan. Yang kedua, memberikan motivasi atau semangat untuk terus belajar agar tidak cadel dalam berbicara dan berbahasa. Yang ketiga, mengajarkan untuk tetap percaya diri di depan masyarakat dan mampu bersosial dengan masyarakat. Yang keempat, sering mengajak literasi membaca agar anak dapat berbicara dan berbahasa dengan benar. Yang selanjutnya, sikap teman terhadap temannya yang cadel, yaitu 1. Memberikan bantuan membenarkan huruf yang sulit dipahami temannya yang cadel. Jika temannya merasa salah dalam mengucapkan huruf atau kata-kata, sebaiknya teman yang lainnya membenarkan agar berbicaranya bisa baik dan benar. Yang kedua, tidak mengejek. Karena jika temannya yang lain mengejek teman yang cadel, akan membuat teman yang cadel tersebut menjadi down dan sulit untuk bersosial. Yang ketiga, memberi semangat agar temannya yang cadel terus belajar berbicara dan berbahasa dengan baik dan benar dan tidak cadel lagi. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada pengucapan yang salah, saya mohon maaf. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.